Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini adalah hari Natal, itu sebabnya saya juga secara pribadi menyampaikan selamat hari Natal bagi kita semua. Selamat merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Puji Tuhan, ini merupakan momen yang luar biasa sebab Yesus lahir di dunia ini. Itu adalah program terbesar Allah dalam penyelamatan manusia. Karena ketika Tuhan menciptakan manusia dan menempatkan itu di Taman Eden, Tuhan punya rencana yang besar, yaitu manusia itu akan menguasai bumi. Jadi bumi ini akan ada di bawah kekuasaan manusia. Itu rencana Allah. Itu sebabnya Tuhan ketika dia memberkati manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Salah satu berkat yang diberikan adalah kuasai dan taklukanlah bumi ini. Ya, itu sebabnya saudara, kita harus paham bahwa rencana Allah itu tidak pernah dibatalkan. Jadi rencana Allah untuk menjadikan manusia ini menguasai bumi itu tidak pernah batal. Tuhan tidak pernah anggap itu program yang gagal. Tidak. Ketika manusia jatuh dalam dosa, memang manusia gagal menguasai dunia. Tetapi Tuhan tidak pernah berhenti. Itu sebabnya Tuhan panggil orang-orang yang akan mengubah manusia itu menjadi penguasa bumi. Yang pertama, dia bangkitkan seorang nabi yang disebut dengan Nabi Nuh yang kita kenal. Lewat Nuh dan keluarganya, Tuhan ingin meneruskan rencana Allah, yaitu membuat manusia hidup berkenan kepada Tuhan dan menguasai seluruh ciptaan dunia. Itu sebabnya di zaman Nuh, Tuhan membunuh semua orang berdosa. Semua orang berdosa itu mati oleh air bah. Yang tetap hidup, yang akan meneruskan generasi, yang akan menguasai dunia itu adalah Nuh sekeluarga. Karena dia adalah orang benar, kata firman Allah. Tetapi Nuh juga gagal. Akhirnya Tuhan memilih sebuah bangsa yang nantinya akan menjadi pola bagi seluruh bangsa di dunia ini dan mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, yaitu bangsa Israel lewat panggilan terhadap Abraham. Abraham itu orang beriman, kata firman Allah. Lewat keturunannya Tuhan ingin menciptakan, membuat dunia ini diselamatkan, ya. Tetapi bangsa Israel juga gagal, karena mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk, kata firman Allah. Dan akhirnya Tuhan mengirim Yesus Kristus untuk turun, untuk datang di dunia ini. Tujuannya masih sama, untuk menyelamatkan manusia agar supaya manusia ini bisa memerintah atas dunia ini. Dan kita tahu bersama kedatangan Yesus itu tidak gagal. Sebab hari ini ada miliaran manusia itu percaya kepada Yesus. Yang nantinya itu akan diwujudkan di dalam sebuah kerajaan. Kata firman Allah yang disebut dengan kerajaan 1000 tahun damai. Itu di sana semua umat Tuhan bersama Yesus yang adalah raja di atas segala raja. Kita akan memerintah bumi, memerintah jagat raya ini, alam semesta ini selama 1000 tahun damai. Itu sebabnya hari ini ini merupakan sebuah momentum yang sangat luar biasa karena hari ini adalah hari di mana Yesus dilahirkan, yang akan menjadi raja di atas segala raja, raja kemuliaan, raja yang akan berkuasa dengan kerajaannya kekal selama-lamanya. Kata firman Allah tidak berkesudahan. Itu kerajaan mesianik namanya, ya kalau ada istilah teologi. Nah,
Kita adalah orang-orang yang sangat beruntung. Kenapa? Karena kita bisa percaya kepada Yesus. Karena orang yang tidak percaya tidak akan mengalami itu. Tidak akan turut memerintah, kata firman Allah. Hanya orang-orang yang percaya kepada Yesuslah yang akan turut memerintah di dalam kerajaan Tuhan. Ya, selama-lamanya. Puji Tuhan, itu sebabnya saudara pagi hari ini saya rindu kita akan belajar lebih dalam tentang akan kasih Allah ini. Dan apa yang harus kita responi terhadap kasih Allah. Agar supaya kita benar-benar terhisap pada golongan orang yang nanti akan memerintah bersama Kristus. Ya. Karena kalau kita cuma bilang, oh percaya, oh semua orang bisa katakan dia percaya. Tetapi di mata Tuhan, percaya itu ada sebuah tindakan. Bukan hanya omongan. Ya. Bukan cuma di dalam hati dan diomongkan, tetapi ada sebuah tindakan. Baru Yesus atau Tuhan percaya bahwa engkau benar-benar percaya kepadanya. Itu yang disebut dengan iman. Haleluya. Nah, itu sebabnya sebelum saya lanjut, saya rindu kita akan membaca beberapa bagian firman Allah yang saya ambil di dalam Injil Yohanes pasal 3. Kita akan membaca mulai ayat 16 sampai ayatnya yang ke-21. Sekali lagi Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Kita akan membacakan bergantian ayat-ayat ini. Saya akan membaca ayat 16. Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat 17. Kita bergantian sampai ayat yang ke-21. Untuk menghormati pembacaan firman Allah yang pertama ini, kita bangkit berdiri. Haleluya. Sebagai tanda kita menghormati pembacaan firman Allah. Nah, sekali lagi Yohanes 3 ayat 16 sampai ayat yang 21, saya mulai membaca ayat 16 berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini firman Tuhan yang sangat luar biasa ya. Ini merupakan intisari dari kedatangan Yesus Kristus di dalam dunia ini. Jadi dari pembacaan kita ini kita tahu bahwa Yesus dikirim oleh Bapa ya ke dalam dunia ini. Latar belakangnya adalah karena Allah sangat mengasihi manusia. Haleluya. Jadi ini adalah berita yang sangat luar biasa bahwa Allah sangat mengasihi kita. Haleluya. Dia sangat mengasihi, itu sebabnya dia tidak bisa lupa. Walaupun saudara kita ini adalah orang-orang yang sudah berbuat dosa. Di dalam Alkitab ada sebuah cerita perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Menggambarkan betapa kasihnya Tuhan bagi manusia. Itu perumpamaan tentang anak yang terhilang. Kita tahu bersama cerita ini ya. Ada seorang bapak punya 2 anak. Dan yang bungsu itu meminta semua warisan yang nantinya akan diberikan oleh ayahnya kepadanya. Yang akan menjadi warisannya. Dia minta sebelum bapaknya meninggal. Nah karena punya 2 anak jadi setengah. Itu menjadi warisan dari anak bungsu ini. Nah saudara, kalau engkau sebagai seorang tua dan anakmu memperlakukan engkau seperti itu. Secara otomatis kita kan sakit hati saudara ya. Ini anak dari kecil kita so piara.
Waktu masih bayi dia menangis. Kita biar mengantuk kita bangun. Urus nih anak. Kasih sekolah. Semua DP keperluan, DP makan, DP pakai, DP keperluan-keperluan lain. Orang tua tanggung. Tetapi serta besar. Dia perlakukan seperti itu kepada orang tua. Pasti ada orang-orang tua bilang, aduh durhaka sekali anak. Kurang ajar. Sampai itu ada istilah kan, ada ibu-ibu suka bilang, oh kalau kita tahu ini anak begini. Dari kecil kita so ramas. Betul ya? Karena sakit hati sudah. Karena sakit hati. Nah ini bapak ini diperlakukan seperti itu oleh anaknya, anak bungsunya. Saya rasa bapak ini sakit hati. Dia bilang, oh kurang ajar. Tetapi bapak ini akhirnya kasih juga sudah. Tidak sampai di sini sudah. Anak ini akhirnya berfoya-foya. Menghamburkan hartanya. Ketika bapaknya dengar berita, oh tambah sakit hati. Kalau manusia kita ya, pasti lebih sakit hati. Oh ini anak. Kita setengah mati ada cari harta, banting tulang, kerja dari muda. Supaya kita anak-anak hidup benar. Ini pas kasih dia kasih habis. Sudah. Dengan pelacur-pelacur lagi dikatakan oleh Tuhan. Artinya dengan orang-orang jahat. Dia tidak menghabiskan uang dengan orang-orang baik. Tetapi dia menghabiskan uang harta warisan ayahnya dengan orang-orang jahat. Nah ketika dia sudah jatuh miskin. Dia kembali kepada Bapak. Tetapi saudara apa yang diperlakukan oleh Bapak? Oh Bapak ini tetap mengasihi anak. Ternyata waktu anaknya sudah jauh dari dia. Bapak ini tetap merindukan. Ya. Dia tetap ingat, oh anak saya ini sudah terhilang. Itu sebabnya siang malam dia menantikan kedatangan anaknya. Itu sebabnya ketika anaknya datang. Dikatakan dalam firman Allah, dari jauh anak ini datang. Bapak ini tuh sudah lihat, dia sudah kenal, ini anak saya. Dia langsung membuka tangan. Dia berlari menyambut anaknya. Dan dia peluk anaknya. Dia bikin pesta besar. Kenapa? Ayahnya ini ternyata sangat mengasihi. Itulah perlakuan kasih. Orang yang mengasihi pasti tidak bisa membenci. Orang yang mengasihi tidak bisa marah-marah. Orang yang mengasihi tidak bisa mendendam. Orang yang mengasihi selalu perbuatannya baik. Ini gambaran Bapak di surga. Bapak di surga itu adalah Bapak yang sangat baik. Kita semua sudah berdosa. Kita semua menyakiti Tuhan. Dan Tuhan paling sakit hati saudara. Ketika antara kita itu tidak rukun. Ketika Kain dan Habel. Kain membunuh Habel. Oh Tuhan marah sekali. Sebabnya Tuhan menghukum Habel sampai menghukum Kain. Sampai Kain ini protes. Tuhan hukuman saya terlalu lebih berat dari apa yang saya buat. Karena Tuhan sangat marah ketika kita tidak hidup rukun. Ada berapa banyak dari kita hari-hari ini masih suka tidak punya hubungan baik dengan sesama. Tuhan ketika engkau tidak punya hubungan baik dengan sesama, engkau sementara menyakiti hati Tuhan. Itulah dosa. Ketika kita masih suka memfitnah orang, menggosipin orang, memperlakukan tidak adil terhadap sesama. Saudara tahu itu sementara menyakiti hati Tuhan. Tetapi engkau harus tahu, walaupun kita menyakiti Tuhan, Tuhan tetap mengasihi kita. Haleluya. Itu sebabnya dia mengirimkan anaknya yang tunggal. Haleluya. Untuk menebus dosa kita. Agar supaya kita diselamatkan. Tetapi saudara, kasih Allah itu perlu respon. Perlu respon dari kita. Walaupun Tuhan mengasihi kita tanpa batas. Tetapi ketika kita tidak meresponi akan kasih Allah.
maka kasih Allah itu tidak akan sampai kepada kita. Itu sebabnya meresponi kasih Allah itu sangat penting. Dari ayat yang sudah kita bacakan tadi, meresponi kasih Allah itu adalah percaya. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus, itu kita meresponi akan kasih Allah. Kalau kita tidak percaya, kita tidak meresponi kasih Allah. Itu sebabnya percaya menjadi kata kunci yang sangat penting di dalam kita meresponi akan kasih Allah. Sekali lagi, percaya itu adalah kata kuncinya. Kita harus percaya kepada Yesus. Haleluya. Percaya bahwa Dia adalah firman yang sudah menjelma menjadi daging. Kalau kita baca ayat 1 saudara dari pembacaan kita tadi. Ayat 1, pasal 1 ayat 1 dari Injil Yohanes. Di sana dikatakan bahwa Yesus itu adalah firman awalnya. Tetapi firman itu sudah menjelma menjadi daging. Itulah Yesus. Jadi percaya kepada Yesus itu sama dengan percaya kepada firman Allah. Kalau engkau percaya kepada Yesus, engkau pasti percaya kepada firman Allah. Kalau engkau tidak percaya kepada firman, artinya engkau tidak percaya kepada Yesus. Dan kalau engkau tidak percaya kepada Yesus, kasih Allah tidak akan sampai dalam hidupmu. Itu sebabnya percaya firman itu sangat penting, sudah. Mempercayai firman, karena ketika kita mempercayai firman, kita mempercayai Yesus. Haleluya. Dan orang yang percaya kepada Yesus, itulah yang akan memperoleh hidup yang kekal. Tadi kita sudah baca, percaya dan tidak percaya itu punya masa depan yang berbeda. Kita sudah baca tadi bahwa orang yang percaya itu akan selamat. Dan akhirnya keselamatan itu akan membawa dia hidup kekal. Senang selama-lamanya bersama Yesus di surga. Itu kalau percaya. Ayat 16 yang sudah kita bacakan tadi. Tetapi kalau tidak percaya, itu yang kedua. Kalau kita tidak percaya, maka kita akan dihukum. Dan akhirnya kita akan binasa kekal selama-lamanya. Sekali lagi saudara. Kalau kita percaya kepada Yesus atau percaya kepada firman Allah, kita akan selamat dan akan hidup kekal selama-lamanya bersama Yesus di surga. Tetapi jangan lupa yang kedua, kalau kita tidak percaya kepada Yesus atau kepada firman Allah, maka kita akan dihukum. Dan akhirnya kita akan binasa untuk selama-lamanya. Di api neraka kekal selama-lamanya. Itu sebabnya saudara percaya itu sangat penting. Nah saudara, di dalam ayat-ayat yang sudah kita bacakan tadi, orang yang tidak percaya itu akan dihukum. Dan hukumannya itu adalah, tadi sudah kita bacakan. Ayat 19 dan ayat 20. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang. Dan tidak datang kepada terang itu. Supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Jadi saudara, hukuman dari orang yang tidak percaya adalah berbuat dosa. Ketika engkau berbuat dosa, engkau sudah dihukum oleh Tuhan. Jadi ketika engkau berbuat dosa, itu sudah dihukum oleh Tuhan. Jadi ketika engkau membenci, ketika engkau berdusta, engkau boleh uraikan dosa-dosa. Ketika engkau berbuat jahat, ketika engkau menyakiti sesama, suami menyakiti istri, istri menyakiti suami, orang tua menyakiti anak, anak menyakiti orang tua, dan lain sebagainya. Itu perbuatan dosa namanya. Engkau tidak setia beribadah kepada Tuhan. Hidup sembarang, saudara. Mabuk-mabukan,
merokok, dan lain sebagainya. Itu perbuatan dosa. Ketika engkau lakukan itu, engkau sementara dihukum. Engkau berada di dalam hukuman. Kenapa saudara? Karena dosa itu ada konsekuensi otomatis. Yang disebut dengan kutuk. Jadi setiap dosa itu, engkau percaya atau tidak percaya, engkau mau atau tidak mau, engkau sudah dikutuk. Karena setiap dosa itu diikuti dengan kutukan. Saudara ingat ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Itu mereka dikutuk sudah. Bahkan kepada Adam, bukan cuma Adam yang terkutuk, tetapi tanah itu terkutuk. Dan kutukan itu saudara, kutukan itu kalau saudara pelajari, kutukan itu berbicara tentang sebuah penderitaan, sebuah situasi penderitaan, baik lingkungan, situasi lingkungan maupun situasi pribadi. Itu akibat dosa. Jadi akibat dosa itu akan mendatangkan situasi yang menderita, ya, penderitaan, situasi penderitaan, baik lingkungan maupun perseorangan, pribadi. Itu akibat dosa. Jadi setiap dosa sudah itu akan membuat kutukan baik pribadi maupun lingkungan di mana kita ada. Itu sebabnya saudara, ketika engkau tidak percaya, maka engkau pasti dihukum. Hukumannya apa? Berbuat dosa. Karena setiap dosa di sana disertai dengan kutuk. Kutuk itu berbicara tentang penderitaan, kesengsaraan. Itu sebabnya saudara, kita harus berjuang untuk itu. Tetapi saudara, ketika orang percaya kepada Yesus, walaupun dia berdosa, secara jasmani, secara tubuh, mungkin dia menderita, tetapi secara rohani, dia itu sudah terlepas dari kutuk. Itu sebabnya saudara, penderitaan tidak dapat mengganggu hidupnya. Nah, diberkati, jadi kutuk itu lawannya berkat. Berkat itu sebenarnya berbicara tentang kebahagiaan. Sukacita, damai sejahtera, itu berkat. Kutuk itu berbicara tentang penderitaan. Kesengsaraan, ya, itu kutuk. Nah, orang yang sudah menerima Yesus sungguh-sungguh, dia bisa saja karena dia awalnya berdosa, karena semua manusia pasti berdosa. Tetapi orang yang sudah terima Yesus, dia akan mengalami penderitaan itu cuma mungkin secara jasmani, tetapi rohaninya tidak. Dia tidak akan pernah mengalami penderitaan secara rohani. Itu sebabnya banyak anak-anak Tuhan walaupun makan susah, sakit-sakitan, tetapi dia bisa bersuka cita. Dia bisa berbahagia. Dia tidak mengalami penderitaan, dia tidak pernah mengeluh. Oh Tuhan, kayak apa saya sebegini? Dia mulai nilai-nilai orang. Kayak apa dia diberkati, kenapa kita tidak? Kenapa dia berbuat begitu? Karena dia merasa menderita. Nah, ketika engkau merasa menderita, berarti pribadimu juga, rohanimu juga ada di bawah kutukan. Dan itu semua penyebabnya adalah dosa. Tetapi kalau engkau percaya Yesus, jasmanimu mungkin boleh menderita. Tetapi batinmu, rohanimu itu selalu bersuka cita, selalu berbahagia. Hidupmu di dalam lingkungan damai sejahtera. Itu yang saya selalu katakan. Di awal gereja, saudara ya. Awal gereja yang didirikan oleh para rasul. Itu rasul-rasul hidup secara manusia, mereka menderita, saudara. Mereka ditangkap, digergaji tubuhnya, diseret dengan kuda, dibelah, saudara. Kalau saudara baca sejarah tentang Markus, Rasul Markus, itu dia diikat tangan kakinya dengan kuda dan ditarik oleh kuda sebelah kiri dan kanan sampai badannya terbelah. Tetapi saudara, rasul-rasul waktu itu menghadapi situasi sebenarnya sangat menderita. Mereka selalu tersenyum. Mereka selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena mereka bisa menikmati penderitaan Kristus. Tidak terpengaruh terhadap batin mereka. Rohani mereka tetap bersuka cita. Mereka tetap berbahagia. Walaupun situasi sepertinya membuat mereka menderita. Tetapi mereka tidak menderita.
Itulah orang-orang yang diberkati. Haleluya. Tetapi kalau orang-orang yang dikutuk, walaupun dia banyak duit, sudah siksa hidupnya, siksa batinnya. Apalagi kalau tiap hari bakalahi suami istri. Aduh, siksa saudara. Yang sudah berumah tangga tahu itu. Siksa batin. Tidurnya tidak bisa tidur, makannya tidak bisa rasa enak. Walaupun semua ada. Kenapa? Itu yang disebut dengan kutukan akibat dosa. Jadi ketika engkau membenci, ketika engkau iri hati, ketika engkau dengki, ketika engkau mendendam, ketika engkau suka berbohong, menipu orang, dan lain sebagainya. Engkau boleh jabarkan. Itu daftar dosa ada banyak. Kalau mau baca, sangat banyak. Itu tidak akan membawakan kebahagiaan. Itu akan mendatangkan kutuk. Sebab perbuatan dosa itu adalah hukuman bagi orang yang tidak percaya kepada firman Allah. Itu adalah hukuman bagi mereka yang tidak percaya kepada Yesus. Jadi orang yang berbuat dosa itu sudah dihukum. Karena tidak percaya kepada firman Allah. Tidak percaya kepada Yesus itu sendiri. Nah, itu sebabnya hari ini saya rindu kita akan belajar tentang percaya itu. Atau yang disebut dengan iman. Ya, percaya yang sudah kita bacakan tadi itu di dalam bahasa Yunani dia pakai kata pisteo. Pisteo itu berbicara tentang kesejahteraan rohani di dalam Kristus. Ya. Itu yang paling utama. Jadi kesejahteraan. Jadi ketika dia punya iman, ketika orang percaya, yang pertama kali datang di dalam hatinya itu adalah penuh damai sejahtera. Ketika dia percaya firman, oh langsung ada damai sejahtera di hati, pikiran. Nah orang kalau punya damai sejahtera itu, sudah situasi lingkungan tidak akan mempengaruhi perasaannya. Sudah. Kalau orang dipenuhi oleh damai sejahtera, oh luar biasa. Kita akan terus tersenyum walaupun banyak masalah. Karena memang selama di dunia ini dan memang tubuh kita ini memang tubuh berdosa sudah. Jadi ada kutukan dosa dalam hidup kita. Tapi kalau ada damai sejahtera Allah, semua itu tidak akan mempengaruhi hidup kita. Kita akan terus berbahagia. Haleluya. Bersama keluarga berbahagia. Di dalam lingkungan komunitas kita akan terus berbahagia. Haleluya. Sebab iman itu ketika kita percaya Yesus, ketika ada iman itu, maka yang pertama adalah akan timbul kesejahteraan rohani kepada Yesus, ya, di dalam Kristus. Yang kedua, orang yang punya iman. Jadi sekali lagi ya, tanda orang yang percaya ya. Pertama, itu langsung ada damai sejahtera di dalam hatinya. Yang kedua, tanda yang kedua itu orang yang punya iman itu akan muncul komitmen di dalam hatinya. Ya. Ada komitmen untuk terus mencari kebenaran akan firman Allah. Terus percaya akan firman Allah. Ada komitmen di hati. Jadi orang yang punya iman itu firman Tuhan itu tidak pilih-pilih. Oh kalau si A bawa firman kita percaya. Kalau si B bawa firman, oh kayaknya dia cuma baca di internet itu. Pilih-pilih. Itu ada iman saudara. Itu tidak punya iman. Karena orang punya iman itu punya komitmen untuk percaya akan firman Allah. Jadi firman Allah dia pasti percaya. Itu iman. Jadi sekali lagi kalau kita percayanya pilih-pilih, oh itu belum, saudara. Belum punya iman. Nah, kemudian saudara, percaya itu atau iman itu, kata firman Allah tanpa perbuatan itu kosong. Iman tanpa perbuatan itu mati. Iman tanpa perbuatan itu adalah iman yang tidak benar. Iman itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Ya. Itu sebabnya saudara pelajaran dasar gereja kita
pelajaran dasar GPDI ya, Gereja Pantekosta di Indonesia. Itu mendasari pada iman. Karena semua perintah di dalam firman Allah itu berdasarkan iman, percaya. Kalau kita melakukan tanpa percaya, itu sia-sia sudah. Kita harus melakukan karena kita percaya. Haleluya. Dan kita punya pelajaran dasar yang pertama adalah seseorang yang ingin menjadi orang percaya kepada Tuhan atau menjadi pengiring Kristus. Itu yang terdapat di dalam Injil Matius dan Lukas. Di sana ada perintah bahwa ketika Yesus mau naik ke surga akan berpisah dengan murid-muridnya. Tuhan punya perintah yang disebut dengan amanat agung. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Siapa yang percaya dan dibaptiskan, merekalah yang akan diselamatkan. Yang tidak percaya dihukum. Itu adalah asas dasar kepercayaan kita. Jadi yang pertama, orang yang beriman itu harus percaya dan memberi diri dibaptis. Jadi kalau engkau baptis cuma karena ada suruh-suruh, karena dipaksa-paksa orang, itu tidak berarti sudah. Itu iman paksa-paksa. Orang yang dibaptis, kata firman Allah, itu harus memberi diri. Harus ada keputusan pribadi untuk dibaptis. Kalau engkau belum punya keputusan pribadi untuk dibaptis, artinya imanmu itu belum lengkap. Iman itu harus disertai dengan perbuatan. Saya suka bimbing orang-orang yang mau dibaptis. Saya bilang begini, walaupun engkau bilang 1000 kali, Tuhan saya percaya kepadamu. Setiap hari 1000 kali, engkau, Tuhan saya percaya, Tuhan saya percaya. Tuhan dengar, tetapi dia tidak percaya kalau engkau percaya kepadanya. Sebelum engkau buktikan perkataan. Bukti dari iman adalah memberi diri dibaptis. Itu sebabnya Tuhan bilang pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil, siapa yang percaya dan dibaptiskan. Itu selamat. Tetapi kalau tidak, dihukum. Itu iman. Yang kedua saudara, percaya itu, orang yang percaya itu kelihatan dari pertobatan. Jadi bertobat itu adalah bukti iman. Jadi walaupun engkau percaya tetapi engkau tidak bertobat, itu pada dasarnya tidak punya iman. Tidak percaya kepada firman. Jadi kalau engkau percaya kepada firman, engkau percaya kepada Yesus. Itu sama ya, percaya kepada Yesus dan percaya kepada iman, kepada firman itu sama. Kalau engkau percaya kepada firman dan engkau bertobat, bertobat itu artinya berbalik. Ya, berbalik. Bukan asik-asik. Ya, saya sudah pernah contoh ya dulu. Kasih contoh begini. Ketika manusia Adam dan Hawa diciptakan itu mereka sempurna, mereka kudus. Adam dan Hawa. Sebelum mereka jatuh dalam dosa. Itu mereka, umpama ini titiknya, ya ini titik 0, titik kekudusan. Kalau ke sana ini hidup kudus, kalau begini hidup berdosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka sudah jauh meninggalkan kekudusan. Mereka sudah ada di titik berdosa di sini. Ya. Dan dia terus berjalan dan ujungnya itu neraka kekal selama-lamanya. Jadi ketika manusia berdosa, mereka berjalan menuju kepada maut, kata firman Allah. Ini dari titik 0 sampai di sini, ini daerah berdosa. Yang disebut dengan bertobat itu adalah berbalik. Berbalik itu begini. Menuju titik 0. Bukan menuju maut, ya. Tapi menuju titik 0. Hidup kudus. Tetapi dia masih di daerah berdosa. Apakah hidupnya sudah kudus? Belum. Kita hidup masih berdosa. Tetapi kita sudah berbalik. Kalau kita posisi begini, makin hari kita makin berdosa. Betul ya? Makin hari makin berdosa.
Tetapi kalau kita berbalik, kita akan makin hari makin meninggalkan dosa. Betul ya? Setiap hari kita tinggalkan dosa. Apakah sudah sempurna? Belum. Kapan kita sempurna? Ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Itu titik nol. Ketika Yesus masuk ke dalam, datang ke dalam dunia untuk menjemput kita. Sebelum Yesus datang, kita masih di daerah berdosa, saudara. Itu sebabnya banyak anak-anak Tuhan bilang masih jatuh bangun. Karena masih begini posisinya. Tapi sudah berbalik, itu bertobat. Kalau engkau semakin hari semakin berdosa, engkau belum berbalik. Engkau belum bertobat. Nah, orang yang tidak bertobat, itu pada hakikatnya tidak punya iman. Tidak percaya kepada Yesus. Tetapi orang yang bertobat, yang sudah berbalik, itulah yang punya iman. Dialah yang percaya kepada firman Allah. Nah, orang seperti ini setiap hari dia akan perbaiki rohaninya. Dia akan berhenti kalau tadinya dia punya 100 dosa. Dia mulai hilangkan satu persatu dosanya. Bukan malah nambah. Kalau nambah tidak percaya itu. Tidak punya iman. Jadi kalau engkau berbuat dosa nambah terus. Ada dosa baru ikut. Ada dosa baru ikut. Ada narkoba ikut. Masuk kafe ikut. Nambah dosanya. Itu dulunya enggak, sekarang nambah. Itu tidak percaya. Engkau sementara menuju maut. Itu orang-orang yang dihukum kata firman Allah. Tapi kalau kita bertobat, kita berbalik. Belum sempurna sudah. Dan kita punya tingkatan yang berbeda. Karena kita punya gaya hidup kan tidak sama sudah ya. Ada yang dosanya cuma 10 tetapi ada yang 100, ada 1000 dosanya. Nah, orang 1000 dari sini. Mungkin dia sudah kelihatan banyak berubah. Tetapi belum sampai di 10. Gitu ya. Itu seperti itu ya. Jadi bertobat itu berbalik. Artinya dari hari ke hari kita harus terus bertobat. Meninggalkan dosa-dosa. Satu persatu kita tinggalkan. Itu namanya bertobat. Dan orang bertobat itu artinya dia punya iman. Dia percaya kepada Tuhan. Dan orang yang percaya kepada Tuhan, akhirnya dia akan hidup kekal selama-lamanya bersama Tuhan di surga. Yang ketiga, orang yang punya iman itu harus bertumbuh rohaninya. Bertumbuh itu yang saya katakan tadi itu sama dengan, jadi bertobat itu begini saudara ya. Bertobat itu berbalik. Jadi di dalam hatinya dia sudah punya komitmen, saya tidak akan melakukan ini lagi, tidak akan melakukan ini lagi. Saya minta ampun dosa saya akan tinggalkan semua perbuatan dosa ini. Itu bertobat, komitmen. Tetapi bertumbuh itu melangkah satu demi satu langkah. Maju. Dari hari ke hari ada perubahan. Itu bertumbuh. Kalau tidak bertumbuh saudara, dia cuma tinggal tetap di sini. Jadi DP dosa 10. So nyala tambah, mar tetap 10. 20 tahun lalu DP dosa 10. 5 tahun lalu 10. Sampai hari ini masih 10 DP. So nyala tambah teh, mar nyala tak kurang. Itu nyala bertumbuh namanya. Tapi kalau kita bertumbuh, kita mulai meninggalkan dosa dan melakukan kehendak Allah. Tinggalkan dosa dan melakukan kehendak Allah. Meninggalkan dosa dan melakukan kehendak Allah. Itu namanya bertumbuh sudah. Dan orang yang bertumbuh itulah yang akan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup ini. Haleluya. Saya pernah kasih ilustrasi tentang bertumbuh ini ya. Bertumbuh itu artinya berubah ya. Ada perubahan. Dulu serta 2 bulan kemudian dia berubah. So, mama, papa. Nah, ada perubahan ya. Pas sudah 10 bulan kemudian semua mulai tertawa. Nah itu seperti itu bertumbuh namanya. Ada perubahan. Mar kalau dia seumur 21 tahun kau cuma nah, itu nyerak bertumbuh sudah. Nah, saya sudah pernah kasih perbedaan anak Tuhan yang bertumbuh dan tidak bertumbuh.
orang yang percaya kepada Yesus dan dia bertobat, itu berbalik namanya ya, belum bertumbuh. Itu yang disebut dengan lahir baru. Mereka masih bayi secara rohani. Belum ada perubahan dalam hidup. Nah kita anak Tuhan harus berubah. Nah secara rohani itu sangat agak berbeda dengan jasmani. Kalau jasmani itu saudara, pertumbuhannya itu ada periode-periode yang sudah konstan ya, secara konstan dia perubahannya. Jadi 1 tahun dia begini, 10 tahun dia begini, 17 tahun seperti ini, 21 tahun seperti ini, pas 40 seperti ini, nah seperti itu ya. Sudah kelihatan secara jasmani. Tetapi kalau rohani itu tidak ada periode. Ada orang yang baru 1 tahun dia bisa sudah jadi dewasa secara rohani. Dia sudah tinggalkan semua dosa, dia sudah melakukan semua kewajiban ibadahnya kepada Tuhan. Itu sudah bertumbuh, sudah dewasa rohani. Sudah tahan banting, tidak gampang tersinggung, tidak gampang maraju. Oh sudah dewasa. Tetapi ada yang walaupun sudah 10 tahun masih seperti dia baru lahir. Itu rohani seperti itu. Jadi jangka waktu itu tidak mempengaruhi. Tergantung penyerapan kita terhadap firman. Semakin kita punya kemampuan menyerap firman Allah, semakin cepat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Nah perbedaan orang yang tidak bertumbuh dan orang yang bertumbuh, anak Tuhan yang bertumbuh dalam Tuhan dan tidak bertumbuh itu terletak pada kepercayaan Tuhan terhadap kita. Karena Tuhan punya janji itu kepada kita anak-anak Tuhan, itu baik di dunia ini dan akan datang. Yang akan datang itu yang kesempurnaan janji Allah. Itu di surga, karena di surga itu semua sudah ada. Kita tidak perlu bekerja keras, di surga itu semua tersedia. Kita tidak perlu ada dokter di sana. Semua sakit dilalukan kata firman Allah. Kita tidak perlu bersedih, cari penghibur, tidak perlu sudah. Tidak perlu orang mau besuk orang untuk menghibur, tidak perlu. Karena di surga itu air mata dihapuskan kata firman Allah. Di surga itu kesempurnaan berkat Allah tersedia di sana. Tetapi ada janji selama kita masih di dunia ini. Yaitu hal-hal jasmani, berkat-berkat rohani. Itu janji Allah untuk memelihara orang-orang yang percaya kepadanya. Dan itu yang paling utama adalah damai sejahtera. Itu damai sejahtera itu yang paling penting. Itu soalnya Yesus bilang begini. Damai sejahteraku aku tinggalkan kepada kamu. Dan damai sejahteraku itu tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Damai sejahtera itulah yang akan membuat situasi hidup kita, walaupun sekeliling kita itu sepertinya membuat kita menderita. Tetapi damai sejahtera Allah itu akan mendatangkan kebahagiaan, akan mendatangkan damai, mendatangkan sejahtera, mendatangkan sukacita yang besar. Itu damai sejahtera Allah. Dan saudara, ketika kita percaya kepada Yesus, maka tapi percaya yang seperti saya katakan tadi ya, percaya yang ada perbuatannya, bukan percaya di mulut saja atau di dalam hati saja, tetapi percaya yang ada perbuatannya, yaitu harus bertobat, dibaptis, dan bertumbuh di dalam iman. Ketika kita punya perbuatan ini, maka kita akan mendapat kepercayaan ketika kita bertumbuh. Kita akan mendapat kepercayaan berkat-berkat yang dijanjikan oleh Allah. Karena begini saudara, kalau saudara punya anak yang tidak bertumbuh, itu dengan kata lain anak yang cacat. Ya, ini yang saya selalu katakan ya. Walaupun bapaknya punya mobil Mercy, dan punya bapak itu pasti punya anak, betul ya. Terus dia punya anak cacat. Tidak mungkin bapaknya mau kasih kepercayaan, napa nak kunci mobil. Baju panggil ada teman-teman kumba jalan. Pasti RKB itu nuris, kolongan. Terserah pengana, karena ini auto ini bapak punya, ngana punya. Orang tua yang benar tidak akan mempercayakan kepada anak-anak yang cacat. Yang tidak bertumbuh dengan benar. Tetapi kalau mau tanya, apakah DP papa sayang pada DP anak? Oh sayang. Tetap dia pelihara, dia kasih makan, dia urus.
walaupun anaknya cacat. Nah, Bapa di surga itu juga seperti itu. Kalau kita secara rohani cacat, Bapa tetap sayang kita. Dia akan pelihara kita, dia akan kasih makan. Dia tidak akan biarkan kita terlantar karena kita anaknya. Tetapi kepercayaan berbeda. Tuhan tidak bisa mempercayakan hal besar dalam hidupmu. Tuhan tidak bisa mempercayakan tanggung jawab yang besar. Sedang sudah dewasa, saudara. Perlu ada, kalau saudara baca tentang perumpamaan talenta, perlu ada kesetiaan. Baik, hambaku yang baik dan setia. Itu yang akan mendapat kepercayaan yang lebih lagi. Jadi kalau sudah dewasa, saudara, orang semua akan dapat kepercayaan, tapi pada taraf tertentu. Nah, kalau ingin lagi, lebih lagi kepercayaan, engkau harus jadi baik dan setia, kata firman Allah. Itu lebih di atas lagi kelasnya. Itu sebabnya anak-anak Tuhan, mari kita terus berjuang. Karena ketika kita jadi orang percaya, jadi orang-orang yang punya iman kepada Tuhan, haleluya, maka kita akan semakin hari semakin diberkati di dunia ini, dan akhirnya kita akan masuk surga kekal selama-lamanya. Dan itu tidak bisa jadi begitu saja, saudara. Itu perlu perjuangan. Itu sebabnya kita semua harus berjuang, haleluya, untuk menjadi orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Makanya saudara, tema kita, saudara, keep striving to be blessed. Terus berjuang untuk diberkati. Dan kuncinya untuk diberkati adalah harus punya iman, percaya kepada Tuhan. Dan percaya kepada Tuhan itu artinya kita harus bertumbuh di dalam Tuhan, ya. Bertumbuh itu berubah sesuai firman Allah. Di dalam firman Allah itu ada larangan dan anjuran. Itu firman Tuhan. Jadi ada firman Tuhan yang berbicara tentang larangan. Kita jangan bikin. Yang disuruh Tuhan, dianjurkan oleh Tuhan, itu yang harus kita lakukan. Jangan terbalik. Yang Tuhan suruh kita nyadak backing. Mar Tuhan larang, itu yang kita backing terus. Wah, itu nyadak dapat kepercayaan, saudara. Kita harus menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan. Nah, saya percaya ketika kita dipercaya oleh Tuhan, maka kita akan mengalami perubahan hidup. Hidup akan menjadi hidup yang diberkati oleh Tuhan. Dan itu sebabnya mari kita terus berjuang agar supaya semakin hari kita semakin diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, inilah firman Allah yang bisa saya sampaikan siang hari ini.